Lagi dan lagi kau aku maafkan, aku kau manfaatkan, anjing. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Oke, halo cuy. Dimana pada video kali ini saya sharing tutorial lagi. Bagaimana sih cara membuat jeruk-jeruk seperti di Alfree tadi? Tentunya kita menggunakan aplikasi Motion. Nah, bagi kalian yang kepo dengan tutorialnya, saya sarankan videonya jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dengan langkah-langkahnya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, mari kita bangun channel ini dengan cara like, comment, and subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Nah, untuk bahan-bahannya atau audionya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita buka aplikasi Motion-nya. Let's go. Oke cuy, saya sudah berada di aplikasi Motion-nya. Langsung saja kita tap icon plus. Lalu untuk settingannya kalian ikuti aja seperti ini. Dikarenakan saya sudah membuat projectnya saya buka guys ya. Nah, yang ini untuk adanya juga saya sudah masukkan. Untuk detik-detik bitnya juga saya sudah tandai. Untuk detik-detik bitnya kalian bisa dapatkan di link deskripsi video ini. Nah, cara main detiknya kalian tap aja icon plus yang di pojok kanan atas yang ini. Nah, otomatis garis merahnya akan muncul cuy. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu video mentahnya yang saya sudah sediakan cuy. Nah, yang ini. Lalu untuk video mentahnya yang ini kita klik di atas ini, lalu kita klik extract audio. Lalu untuk audio yang di atas ini kita naikkan ke bagian paling bawah. Jika sudah kita tap yang ini, nah, otomatis akan bergeser ke bagian tanda pertama. Lalu kita klik video mentahnya, lalu kita buang sisanya cuy. Sekarang kita kembali, lalu kita masukkan satu buah foto. Nah, di sini saya memakai foto Kak Dayana atau nama Instagramnya Demik cuy. Lalu kita zoom dulu tampilannya seperti ini biar mudah. Nah, di bagian foto yang pertama ini kita perpanjang sampai di detik 07.06. Nah, yang ini lalu kita klik icon yang ini supaya fotonya panjang. Jika sudah kita kembali, kita masukkan lagi satu buah foto cuy. Lalu foto ini kita perpanjang sampai di detik 09.18. Kita perpanjang, kita masukkan lagi satu buah foto. Lalu kita perpanjang foto ini sampai di detik 11.27. Lalu kita masukkan lagi satu buah foto. Untuk foto ini kita perpanjang sampai di detik 14.05. Kita masukkan lagi satu buah foto cuy. Lalu foto ini kita perpanjang sampai di detik 16.14. Kita masukkan lagi satu buah foto. Lalu foto ini kita perpanjang sampai di detik 18.22. Kita masukkan lagi satu buah foto. Nah, untuk foto ini kita sesuaikan aja dengan audionya cuy. Nah, langkah pertama kita pergi ke bagian depan. Lalu kita klik potongan yang pertama, kita masuk ke bagian move transform. Lalu kita klik yang pen and zoom yang ini. Lalu kita bergeser ke bagian tanda kedua. Lalu kita beri ke frame di bagian sini sama di bagian tanda berikutnya. Lalu di bagian tanda berikutnya ini kita zoom fotonya kira-kira 1000 dulu. Kira-kira 2000-an cuy. Nah, kira-kira segini. Lalu kita pergi ke bagian akhir di detik 06.22, kita beri ke frame sama di bagian akhir. Lalu kita ubah fotonya menjadi semula. Nah, jika sudah kita masuk ke bagian icon rotasi atau rotate, lalu kita pergi ke bagian tanda yang ini, lalu kita beri ke frame di bagian sini sama di bagian sini cuy. Lalu kita putar fotonya kira-kira minus 10 derajat. Nah, jika sudah kita pergi ke bagian sini, lalu kita beri ke frame lagi sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita ubah rotasinya menjadi normal lagi cuy.
Lalu kita masuk ke bagian icon kurva, lalu kita beri kurvanya ke bagian atas. Yang ini juga kita beri kurvanya ke bagian atas. Jika sudah kita kembali, kita masuk ke bagian icon pen and zoom, lalu kita beri kurvanya ke bagian atas juga. Yang ini juga ke bagian atas cuy. Hasilnya ke seperti ini. Nah jika sudah kita kembali lalu kita klik potongan yang kedua. Nah yang ini, lalu kita masuk ke bagian move transform, lalu kita lakukan seperti step yang tadi. Kita pergi ke bagian tanda kedua, lalu kita zoom fotonya cuy, kita beri ke frame. Nah seperti ini, kira-kira 1200 kira-kira 2000-an. Lalu kita pergi ke bagian akhir di bagian sini, lalu kita beri ke frame di bagian sini sama di bagian akhir juga. Lalu kita perkecil fotonya menjadi semula. Dan jika sudah, kita masuk ke bagian icon rotasi atau rotate, lalu kita pergi ke bagian sini juga. Lalu kita beri rotasinya menjadi minus 10 derajat. Lalu kita pergi ke bagian icon ke bagian sini, lalu kita beri ke frame sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita ubah rotasinya menjadi normal cuy. Dan jika sudah, kita masuk ke bagian icon kurva, lalu kita beri kurvanya seperti ini. Yang ini juga kita beri kurva, lalu kita beri kurva di bagian pen and zoom juga. Di bagian sini juga kita beri. Hasilnya ke seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita lakukan step yang sama di bagian foto ketiga. Kita beri 2 penanda di bagian sini, lalu kita zoom fotonya kira-kira 2000-an. Lalu kita beri penanda di bagian sini sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita ubah px nya menjadi normal cuy. Lalu kita masuk ke bagian icon rotasi, lalu kita beri 2 penanda di bagian sini, lalu kita ubah rotasinya menjadi minus 10 derajat. Kita beri ke frame lagi di bagian sini sama di bagian akhir cuy. Lalu di bagian akhir ini kita ubah rotasinya menjadi normal. Lalu kita masuk ke bagian icon kurva, kita beri kurvanya ke bagian atas. Yang ini juga kita beri ke bagian atas. Kita masuk ke bagian pen and zoom, kita beri kurvanya ke bagian atas juga. Yang ini ke bagian atas. Nah hasilnya kayak seperti ini cuy. Anjing. Begitu. Nah seperti itu. Nah kayak lakukan salah itu terus menurut sampai fotonya habis cuy. Kayak lakukan seperti step yang tadi ya. Nah untuk penanda ya, untuk potongan yang di terakhir ini kita masuk ke bagian move transform, lalu kita beri keyframe di bagian sini cuy sama di bagian akhir. Lalu kita zoom fotonya sama seperti tadi. Lalu kita bentuk ke tanda yang ini ke sisi kanan. Kita masuk ke bagian kurva, lalu kita beri kurvanya ke bagian atas. Kita masuk ke bagian icon rotasi atau rotasi, lalu kita ubah rotasinya menjadi minus 10 derajat. Lalu kita beri kurvanya ke bagian atas cuy. Nah kita cek dulu hasil sementaranya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah langkah selanjutnya kita potong-potong dulu foto ini sesuai dengan tandanya cuy. Kita potong-potong dulu. Nah jika sudah kalian potong-potong fotonya, sekarang kita pergi ke bagian depan, lalu kita klik potongan yang pertama. Nah yang ini kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek, lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi or warp. Kita pilih yang ubin atau tulis, lalu kita setting. Nah kita aktifkan mirror terlebih dahulu, lalu di bagian potongnya kita beri keyframe di bagian awal. Kita tap lagi keyframe, taruh di bagian akhir. Lalu kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya. Kita tap lagi keyframe, kita ubah potongnya menjadi 1300. Nah seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya seperti ini. Lalu kita bergeser lagi, kita beri kurvanya ke seperti ini. Lalu kita klik icon ini supaya kurvanya terbalik cuy. Hasilnya akan seperti ini cuy. Jika sudah kita klik fotonya, kita masuk ke efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian
move transform, kita pilih yang pemindahan acak yang ini cuy. Lalu kita klik pengaturan standar. Nah, di bagian magnitude-nya kita ubah terlebih dahulu menjadi 100. Kita tap keyframe, taruh di bagian akhir. Kita tap lagi, kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya. Kita ubah magnitude-nya menjadi 0. Lalu di bagian position-nya kita klik. Lalu kita tap keyframe, taruh di bagian tengah-tengah fotonya. Kita tap lagi, kita ubah position-nya menjadi 0,50. Kita taruh di bagian akhir. Lalu di bagian sheet-nya juga kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya. Kita tap keyframe. Lalu kita tap lagi, kita ubah sheet-nya menjadi 0,30. Kita taruh di bagian akhir. Lalu di bagian sekitarnya juga kita paskan di bagian tengah-tengah fotonya. Kita ubah sekitarnya menjadi 0. Lalu kita bergeser lagi, kita tap keyframe, kita ubah sekitarnya menjadi 100%. Nah, jika sudah, kita beri kurvanya seperti ini cuy. Di bagian sheet juga kita beri kurvanya seperti ini. Di bagian evolution juga kita beri sama di bagian magnitude-nya. Dan jika sudah, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian blur. Kita pilih yang buram gerak atau motion blur. Lalu kita setting. Nah, di bagian tunnya saya pakai yang 0,30 cuy. Lalu jika sudah, kita kembali, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya. Kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita setting. Nah, di bagian exposure-nya kita beri 2 penanda. Di bagian tengah fotonya sama di bagian awal. Lalu di bagian awal ini kita ubah exposure-nya menjadi 1.0. Lalu kita beri kurvanya seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita klik efek, kita klik di bawah ini. Lalu kita klik salin efek. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita cari di awal pergantian fotonya cuy. Nah, yang ini. Lalu kita tempel efeknya. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita cari lagi di awal pergantian fotonya. Nah, yang ini. Lalu kita tempel efeknya. Nah, kalian tempel efeknya di awal pergantian fotonya cuy. Nah, jika sudah, kita pergi dulu ke bagian depan. Lalu kita klik potongan yang pertama. Nah, yang ini kita klik. Lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik ganda ke satu layer. Nah, jika sudah, untuk hasil gandanya kita klik. Lalu kita masuk ke bagian blending dan opacity. Kita beri 2 keyframe di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita turunkan opasitasnya menjadi 0%. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian move transform. Kita klik yang pen and zoom yang ini. Lalu kita beri keyframe di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kalian zoom fotonya kira-kira 2000-an. Hasilnya akan seperti ini cuy. Dan jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita cari lagi di awal pergantian fotonya yang ini. Kita klik fotonya, lalu kita klik tumpukan yang ini. Lalu kita klik ganda ke satu layer. Lalu kita klik hasil gandanya. Kita masuk ke bagian blending dan opacity. Kita beri keyframe di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita turunkan opasitasnya menjadi 0%. Jika sudah, kita masuk ke bagian move transform. Lalu kita klik pen and zoom yang ini. Lalu kita beri keyframe di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita zoom fotonya kira-kira 2000-an. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya ke bagian atas. Yang ini juga kita beri kurvanya ke bagian atas cuy. Nah, jika sudah, kita cari lagi di bawah awal pergantian fotonya. Nah, yang ini. Lalu kita klik fotonya, kita ganda ke satu layer. Jika sudah, kita masuk ke bagian blending dan opacity. Kita beri keyframe di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita ubah opasitasnya menjadi 0%. Jika sudah, kita masuk ke bagian move transform. Lalu kita klik yang pen and zoom. Nah, di bagian pen and zoom kita beri juga 2 penanda di bagian awal sama di bagian akhir. Lalu di bagian akhir ini kita zoom fotonya menjadi 2000-an. Lalu kita masuk ke bagian icon kurva. Lalu kita beri kurvanya ke bagian atas. Nah, kalau misalnya itu terus menerus sampai di akhir durasi cuy. Dan jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita pergi ke bagian depan, cuy. Nah, yang ini. Lalu kita klik potongan yang kedua, kita masuk ke bagian efek. Lalu kita tempel efek yang tadi. Nah, di bagian sini kita hapus efek paparan, efek pemindahan acak sama efek ubin. Jika sudah, kita klik tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian move transform. Kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita setting.
Nah, di bagian sudutnya kita ubah terlebih dahulu menjadi 0. Lalu kita tap keyframe, taruh di bagian akhir. Lalu kita ubah lagi sudutnya menjadi 180 derajat. Nah, otomatis keyframe-nya akan muncul seperti ini. Lalu untuk keyframe yang ini kalian taruh di bagian paling awal. Hasilnya akan seperti ini cuy. Jika sudah kita bergeser ke bagian magnitude, lalu magnitude-nya kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu. Tap keyframe, taruh di bagian akhir. Kita tap lagi, lalu kita ubah magnitude-nya menjadi 250. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita beri kurvanya ke bagian atas cuy. Dan jika sudah kita kembali lagi, kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Lalu kita tambahkan efek yang di bagian distorsi or warp, kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita aktifkan mirror. Dan jika sudah, untuk efek ubinnya kita taruh di bagian paling atas, efek ombang-ambing kita taruh di bawah efek ubin. Nah, hasilnya akan seperti ini cuy. Jika sudah kita klik tiga di bawah ini, kita klik salin efek. Jika sudah kita kembali lagi, lalu kita klik tempel efeknya ke semua potongan foto kecuali untuk di awal pergantian fotonya cuy. Nah, jika sudah kalian tempel efeknya ke semua potongan fotonya kecuali untuk potongan yang pertama, sekarang kita kembali lagi, lalu kita pergi ke bagian depan. Nah, potongan yang ini, lalu untuk potongan yang ini kita anggap nomor 1, nomor 2, lalu nomor 3. Nah, untuk potongan yang keempat yang ini cuy, kita klik fotonya, lalu kita klik titik 3 di bawah ini, kita klik balik secara horizontal. Jika sudah kita kembali lagi, lalu ke pencet guys. Lalu kita cari lagi di awal pergantian fotonya. Nah, yang ini kita anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3, lalu nomor 4. Nah, untuk foto keempatnya kita klik, lalu kita klik di 3 di atas ini, kita klik balik secara horizontal. Jika sudah kita kembali, lalu kita cari lagi di awal pergantian fotonya yang ini, lalu kita anggap nomor 1, nomor 2, nomor 3, lalu nomor 4. Nah, untuk foto keempatnya kita klik di 3 di atas ini, kita klik balik secara horizontal. Nah, kalian lakukan hal itu terus menerus sampai di potongan terakhir cuy. Dan jika sudah kalian balik secara horizontal foto keempatnya, videonya sudah bisa disimpan cuy. Caranya kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik export. Oke guys, tutorial yang cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Husin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.